Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengenalan fitur dan aplikasi Skylab yang beranggotakan saya sendiri, Sri Wayuni Afira dengan NIM 2103020045. Lalu ada Azra Sahira Batrisya dengan NIM 2103020053. Dan yang terakhir ada Khairin Nisa dengan NIM 2103020060. Nah, adapun pokok pembahasan pada video kali ini itu yang pertama ada pengantar, kedua ada fitur dan fungsi dalam Skylab, lalu menjalankan program Skylab, dasar-dasar penggunaan Skylab, simbol-simbol pada Skylab, dan yang terakhir ada contoh soal. Apa itu Scilab? Scilab adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang dan dikembangkan untuk komputasi numerik, serta untuk visualisasi data secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Scilab juga merupakan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi numerik. Scilab merupakan sebuah freeware yang dapat digunakan secara gratis untuk keperluan pribadi maupun komersial. Jadi, aplikasi ini tuh bisa di-download di Google dan bisa digunakan secara gratis. Scilab tersedia dalam berbagai macam sistem operasi utama seperti Windows, Linux, serta Mac OS 10. Alamat website Scilab http://www.scilab.org. Kita bahas, itu ada beberapa fitur dan fungsi dalam Scilab. Scilab mencakup ratusan fungsi matematika. Ini memiliki bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memungkinkan akses ke struktur data tingkat lanjut, fungsi grafis 2 dimensi dan 3 dimensi. Sejumlah besar fungsi disertakan dalam Scilab itu ada kontrol, simulasi, pengoptimalan, pemrosesan, sinyal, dan Xcos, pemodelan, simulator, sistem dinamis, disediakan dengan platform. Fitur utama dari Scilab itu yang pertama ada matematika dan simulasi, visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi, optimasi, statistik, desain, dan analisis sistem kontrol, pemrosesan sinyal, pengembangan aplikasi. Selanjutnya, itu fitur utama Xcos, palet dan blok standar, pembuatan model dan edisi, kustomisasi model, dan juga simulasi. Selanjutnya, itu ada fungsi-fungsi dari aplikasi Scilab. Yang pertama itu ada fungsi umum, kita bisa lihat ada sum, prod, sqrt, dan juga yang lainnya. Untuk selanjutnya itu ada aljabar, ada polinom, simbol perbandingan, pemrograman, grafik, dan persamaan diferensial. Itu bisa dilihat di gambar bahwa itu adalah bahasa-bahasa pemrograman yang akan kita gunakan nantinya di aplikasi Scilab. Ya, kita akan menjelaskan menjalankan program Scilab. Scilab dapat dijalankan melalui menu Start atau melalui jalan pintas Scilab yang terdapat pada desktop. Setelah Scilab dijalankan, maka beberapa saat kemudian pada layar komputer akan muncul sebuah jendela Scilab. Untuk mengakhiri penggunaan Scilab, dapat digunakan perintah exit melalui menu file atau dengan menekan tombol X yang terdapat pada ujung kanan atas dari jendela Scilab. Kita akan membahas tentang jendela-jendela yang ada di Scilab. Konsol Scilab atau Scilab Console merupakan bagian utama dari jendela Scilab. Hampir sebagian besar interaksi antara kita dengan Scilab dilakukan melalui jendela konsol Scilab. Konsol Scilab adalah tempat untuk memasukkan semua perintah yang diberikan kepada Scilab. Selain konsol Scilab, secara bawahan Scilab juga menampilkan beberapa jendela antara lain, pertama itu ada penjelajahan file atau file browser. Jendela ini dapat digunakan untuk memilih direktori kerja. Semua file yang ada pada direktori kerja akan ditampilkan pada jendela penjelajahan file. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah penjelajah variabel atau variabel browser. Jendela ini menampilkan daftar dari semua variabel yang dihasilkan oleh statement yang dijalankan pada jendela konsol Scilab. Selanjutnya itu ada riwayat perintah. Jendela riwayat perintah ini berisi rekaman dari perintah atau statement yang dijalankan pada jendela Scilab. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di mana aja posisi dari yang sudah saya jelaskan barusan. Selanjutnya, selain jendela-jendela yang telah disebutkan tadi, masih ada terdapat 3 buah jendela lagi. Yang pertama itu ada jendela bantuan. Jendela ini yang menampilkan penjelasan mengenai suatu fungsi, operator, atau perintah yang terpasang di dalam Scilab. Jendela bantuan akan muncul jika kita menjalankan perintah help atau apropos. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya kita akan membahas tentang Scilab. Scilab adalah sebuah pemrograman editor teks yang disediakan oleh Scilab untuk memudahkan pembuatan atau pengembangan sebuah skrip atau fungsi. Bisa dilihat di gambar juga bagaimana bentuk Scilab. Selanjutnya itu ada jendela grafik. Jendela ini digunakan untuk melakukan visualisasi terhadap suatu data atau sebuah fungsi matematika. Jendela grafik akan muncul apabila kita menjalankan perintah-perintah yang berkaitan dengan visualisasi grafik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. 3. Dasar-dasar penggunaan Scilab. Yang pertama, interaksi dengan Scilab. Konsol Scilab adalah tempat utama untuk berinteraksi dengan program Scilab. Nah, ini ya konsol Scilab itu. Tanda yang ini, min, kurang, ini, tanda ini, yang terdapat pada jendela ini adalah tempat untuk menjalankan suatu perintah atau statement.
Sebagai contoh, untuk melakukan suatu perhitungan sederhana yaitu 1, 2, 3 tambah 4, 5, 6, maka setelah tanda ini kita harus mengetikkan 1, 2, 3 ditambah 4, 5, 6. Dan kemudian kita menekan tombol enter untuk menjalankan perintah tersebut. Maka hasil perhitungannya akan ditampilkan pada baris berikutnya. Nah, ini merupakan hasil berikutnya. Hasilnya itu adalah 5, 7, 9. Nah, setelah itu di bawahnya akan muncul lagi tanda ini yang berarti bahwa Skylab siap untuk mengerjakan suatu berinteraksi dengan Skylab. Lalu yang kedua, Skylab sebagai kalkulator sains. Cara mudah untuk mengenal Skylab yaitu dengan menggunakan untuk menyelesaikan suatu perhitungan matematika sederhana seperti pada contoh, yaitu 14,59 dikali 1 ditambah 0,0043 dikali 80. Maka hasilnya itu di bawah itu 19,60960. Seperti yang tadi, seperti yang pertama, bakalan ada di bawahnya. Lalu yang ketiga itu statement. Statement adalah suatu baris penyataan yang terdapat di eksekusi oleh Skylab. Hasil eksekusi dari statement tersebut akan ditampilkan pada baris di bawahnya, kecuali apabila pada baris penyataan tersebut ditambahkan tanda titik koma di belakangnya. Untuk sebuah statement yang relatif panjang sehingga tidak dapat dimasukkan dalam satu baris, maka statementnya dapat ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan 2 titik atau lebih. Nah, seperti ini sebagai tanda sambung antara satu dengan baris berikutnya. Nah, yang keempat yaitu simbol pada Skylab. Yang pertama ada operasi matematika. Simbolnya itu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan yang seperti kita ketahui simbolnya itu tambah dan kurang. Perkalian dan pembagian. Perkalian simbolnya bintang, pembagian itu garis miring. Pangkat simbolnya seperti ini. Tanda kurung simbolnya seperti tanda kurung biasa. Kurang dari simbolnya seperti kurang dari, seperti yang kita pelajari. Kurang dari sama dengan itu kurang dari dan sama dengan ya. Bukan yang pakai garis di bawah. Bukan yang kurang dari yang itu. Kurang dari sama dengan yang itu ya guys. Nah, lebih dari itu seperti ini, lebih dari sama dengan itu lebih dari dan sama dengan. Bukan yang pakai di bawah. Sama dengan itu sama dengan sama dengan. Sama dengannya ada 2. Lalu fungsi khusus Skylab. Fungsi persen I itu I sama dengan akar min 1. Fungsi Pi itu Pi sama dengan 3,1415927 dan seterusnya. Persen E itu E sama dengan 2,718281 dan seterusnya. Persen EPS itu epsilon sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat min 16. Persen INF yaitu infinity. Persen T yaitu true. Persen F yaitu false. Lalu yang ketiga ada fungsi matematika. Fungsi matematika yaitu akar kuadrat. Fungsi Skylabnya itu SQRTA. Rumus matematikanya itu akar A. Eksponensial EXPB. Rumus matematikanya itu E pangkat B. Logaritma alami yaitu log C. Rumus matematikanya yaitu ln C. Logaritma baris desimal yaitu log 10D. Rumus matematikanya itu log D. Nilai mutlak yaitu ABS E mutlak D. Matematikanya itu mutlak D. Yang ABCD ini bisa diganti ya nanti, nggak harus ABCD. Yang keempat itu fungsi trigonometri. Itu sinus. Fungsi trigonometrinya itu sinus. Fungsi Skylabnya itu sin F. Rumus matematikanya sin F. F dalam radian. Kosinus itu cos G. G dalam radian. Tangen itu tan H. Tan H dalam radian. Dan kotangen itu COTG I. Dan rumus matematikanya itu CTG aja. I dalam radian. Semuanya itu sin, cos, tan, kotangen itu menggunakan dalam radian. Lalu yang kelima itu fungsi statistika. Fungsi statistikanya minimal itu fungsi Skylabnya min J. Minimal pakai min aja. Min J itu J itu sama dengan J1, J2 sampai dengan seterusnya. Pakai kurung siku. Maksimal yaitu MAX K. K yaitu sama dengan kurung siku K1, K2 sampai dengan seterusnya. Nah, itulah merupakan simbol-simbol pada Skylab. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari integral dengan batas bawah 0, batas atas 4, x e pangkat x dx dengan menggunakan metode integral eksak. Nah, di sini kita selesaikan dengan integral parsial, di mana bentuk umumnya adalah integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v du. Sehingga kita misalkan u sama dengan x, du dx sama dengan 1, sehingga du sama dengan dx. Misalkan v sama dengan e pangkat x. Maka kita masukkan dalam bentuk tersebut, sehingga dengan x kali e pangkat x, masukkan batas atas batas bawah dikurang integral dengan batas bawah 0, batas atas 4, e pangkat x dx. Kita integral x dx kita menggunakan rumus turunan sama dengan x e pangkat x dengan masukkan batas atas batas bawah dikurang e pangkat x dimasukkan batas atas batas bawah sama dengan 4 kali e pangkat 4 dikurang 0 e pangkat 0 dikurang buka kurung e pangkat 4 dikurang e pangkat 0 tutup kurung sama dengan 4 kali e pangkat 4 dikurang e pangkat 4 ditambah 1. Nilai hampirannya sama dengan 164,794445. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Integralnya tetap sama, tapi kita menggunakan metode integral aturan parabolik atau aturan Simpson. Kemudian kita aplikasikan dengan menggunakan Skylab. Kita gunakan aturan parabolik atau juga disebut dengan aturan Simpsons dengan misalkan banyak iterasi atau n sama dengan 10 untuk menghampiri penyelesaian. Karena n sama dengan 10 dan h rumusnya adalah b kurang a per n, kita masukkan 4 kurang 0 per 10 hasilnya sama dengan 0,4. Seperti data tabel tersebut ada x dan fx.
Dan hal ini dapat disederhanakan menjadi aturan parabolik, di mana integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx dx menghampiri H per 3 buka kurung fx0 tambah 4 kali fx1 tambah 2 kali fx2 ditambah titik-titik tambah 4 kali fxn kurang 1 ditambah fxn kurung. Pola koefisien dari aturan parabolik atas tersebut adalah 1,4, 2,4, 4,2, 4,2, 2, titik-titik, 2,4,1. Jadi, integral dari batas bawah 0 dengan batas atas 4, x, e pangkat x menghampiri 0,4 per 3 per kurung 0 ditambah 4 kali 0,5973 tambah 2 kali 1,78043 ditambah 4 kali 3,98414 ditambah 2792485 tambah 4 kali 1477811 ditambah 2 kali 26,4562 ditambah 4 kali 46,04501 ditambah 2 kali 78,50410 ditambah 4 kali 131,75364 ditambah 281,39260 hasilnya menghampiri 164,84709. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, hasilnya hampir sama, cuma membedakan di nilainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma dengan menggunakan Skylab untuk mencari integrasi nilai integral dengan batas bawah 0, batas atas 4 dari fungsi fx sama dengan x kali e pangkat x dengan menggunakan aturan parabolik atau juga disebut dengan Simpsons. Yang pertama kita ketik CLC untuk lihat konsol. Lalu kita definisikan fungsi benda y sama dengan f x mana y sama dengan x dikali e pangkat x dengan batas bawah sama dengan 0, batas atas sama dengan 4, dan H sama dengan B kurang A per N atau banyak iterasi, sehingga hasilnya H sama dengan 0,4. Iterasi pertama sama dengan 0, max iterasi sama dengan 10. Kita print dari pernyataan diketahui integral dengan batas bawah 0, batas atas 4, fungsi fx. Sehingga maksimum iterasi sama dengan persen I M atau maksim. Lalu kita print F pernyataan. Untuk membuat tabel mana iter tabel FI tabel kali tabel hasil kali.
hingga iterasi terakhir atau maksimum. Fi sama dengan Fa. Coba. If A persis sama dengan B, maka break. Lanjut. Lain, else if modulo iter 2 persis sama dengan 0, maka sims sama dengan Fi dikali 2 dan kali 2 and jika modulo iterasi 2 persis sama dengan 1, maka sims Fi kali 4 kali 4. Jika members anggota iter mana iterasi awal dan akhir atau batas iterasi, maka sims sama dengan Fi dikali 1 kali sama dengan 1. Kita print F pernyataan, membuat tabel persen ini tabel persen min F persen kita mana itu call dari iter A Fi kali sims dengan sims mana A sama dengan A tambah H dan iterasi iterasi awal tambah 1.
Zoom, Peter sama dengan Sims, The Sims, Simpson, terusnya adalah H+3 dikali Zoom, kita print F pernyataan diketahui hasil integrasi Simpson dengan persen. Lalu kita save dan run. Berikut adalah tampilan dari Skynotes tersebut. Dan juga berikut tampilan dari konsol, sehingga hasil integrasi Simpson sama dengan 194,84709.